Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Rizka Nanda Pratama, Agnes Valeri, dan Komang Yoga Suputra. Pada video ini, kami akan menjelaskan proyek tugas besar dari mata kuliah struktur data yang bertemakan teks editor sederhana. Mengenai deskripsi dari proyek yang kami buat akan disampaikan lebih lanjut oleh Agnes Valeri. Latar belakang untuk tugas besar kami adalah yang pertama ini struktur data memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dan manipulasi data. Struktur data seperti linked list, tag, queue, dan lainnya kemungkinan pengembangan perangkat lunak untuk mengelola data secara efisien dan memastikan operasi dasar seperti penyisipan, penghapusan, dan pemodifikasian data dapat dilakukan dengan baik. Selanjutnya, kita membuat tugas besar ini dan akan membuat text editor yang dimana adalah salah satu aplikasi praktis yang sangat relevan dengan implementasi struktur data. Dalam pengembangan text editor sederhana, diperlukan pemahaman mendalam tentang cara menerapkan struktur data untuk mendukung operasi manipulasi teks yang sering dilakukan. Dengan memanfaatkan struktur data, aplikasi dapat mendukung fitur penyuntingan teks secara efisien. Baik, tujuan kami pada tugas besar kali ini adalah memahami dan menerapkan struktur data seperti linked list, tag, dalam mengembangkan aplikasi teks editor. Lalu kita juga mengimplementasikan fitur-fitur dasar penyuntingan teks seperti penyisipan, penghapusan, dan modifikasi. Untuk terakhir, itu ada meningkatkan keterampilan pemrograman mahasiswa dalam konteks pengembangan aplikasi berbasis struktur data. Terdapat beberapa fitur pada teks editor kami. Yang pertama adalah menghapus baris tertentu, lalu menampilkan teks yang disimpan secara baris maupun secara kata. Lalu ada fitur undo atau redo, dan juga ada pencarian kata, penggantian kata. Pertama-tama untuk insert baris. Jadi di sini kita akan membuat baris baru, bisa membuat baris baru. Jadi kalau di saat programnya sudah di-run, kita masih belum ada baris sama sekali. Jadi kita harus memasukkan dulu barisnya, baru kita bisa menambahkan kata pada baris tersebut. Lalu pada insert kata, lanjutan dari insert baris, jadi kita akan bisa memasukkan kata sesuai dengan posisi yang kita mau. Misalnya kalau kita ingin masukkan kata satu kata saja, jadi kita tinggal masukkan di baris pertama misalnya, lalu masukkan di kata pertama, dan nanti kita baru masukin kata tersebut apa. Jadi kalau misalnya kita ingin memasukkan sebuah kata, tapi depannya ingin kita kosongkan, itu tidak bisa, jadi hanya bisa untuk di bagian setelah kata pertama ada, baru kata kedua bisa diisi. Baik, misalnya kalau ada kesalahan penginputan data pada kata atau baris tertentu, kita bisa juga mereplace atau menggantikan kata yang baru. Jadi misalnya saya typo nih, mau ketik nama saya Agnes tapi tidak huruf kapital. Jadi saya ingin mengganti kata tersebut menjadi A kapital Agnes. Itu bisa menggunakan fitur replace kata. Baik, misalnya kalau ada kesalahan penginputan data pada kata atau baris tertentu, kita bisa juga mereplace atau menggantikan kata yang baru. Jadi misalnya saya typo nih, mau ketik nama saya Agnes tapi tidak huruf kapital. Jadi saya ingin mengganti kata tersebut menjadi A kapital Agnes. Itu bisa menggunakan fitur replace kata. Di sini itu ada fitur find kata. Nah, fitur find kata ini ngapain sih? Jadi fitur find kata ini tuh bakalan ngasih info di mana aja sih, di baris mana aja sih kata itu tuh ada. Misalkan ada dia mau nyari kata aku gitu. Nah, dia bakalan nampilin di baris mana aja kata aku itu ada gitu. Terus ada di sini itu fitur show all. Fitur show all ini bakalan nampilin info dari semua baris gitu. Misalkan ada 3 baris, nah dia bakalan ngeprint ketiga baris itu, semua baris itu bakalan dia tampilin. Terus di sini ada
fitur show per baris. Nah, bedanya fitur show per baris sama show all ini, kalau show all ini tuh bakalan nampilin semua barisnya gitu. Sedangkan show per baris ini tuh cuman baris tertentu. Misal user minta baris kedua aja, jadi dia bakalan nampilin nampilin info dari baris kedua aja gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Komang Yoga Putra. Di sini saya akan menjelaskan bagian undo dan redo serta mendemokan sedikit bagaimana program ini bekerja. Baik, pada bagian implementasi yakni prosedur undo dan redo, di sini kami menggunakan implementasi dari stack, yakni ketika ada inputan atau mungkin ada delete sesuatu atau insert sesuatu, maka dia akan masuk ke dalam stack untuk mencatat aktivitas atau apa aja yang sudah dilakukan oleh program ini gitu. Biar nanti bisa di-undo dan redo. Untuk beberapa aturan yang uh, diterapkan di undo redo ini, salah satunya adalah ketika misalnya setelah mengundo sesuatu dan menginsert sesuatu secara manual, maka kita akan mereset redonya. Karena kalau misalnya kita meredo sesuatu setelah nge-insert secara manual, itu akan menyebabkan uh, sedikit apa namanya kesalahan logika dalam nanti hasilnya. Oke, seperti ini ada codingan dari prosedur undo yang dimana parameternya adalah list, kemudian adalah L di kemudian ada operation stack sebagai undo stack, kemudian ada redo stack sebagai operation stack. Nah, semua di parameter ini adalah reference sehingga kalau terjadi perubahan di dalam prosedur ini maka variabel aslinya yakni undo stack, list L-nya dan redo stack-nya juga akan berubah. Kemudian di yang pertama itu terjadi pengecekan apakah undo stack-nya itu kosong atau tidak. Jika kosong maka mengeluarkan pemberitahuan bahwa tidak ada operasi dalam undo. Kemudian ada else yang dimana jika stack undo stack-nya tidak kosong maka kita akan melakukan operasi-operasi undo. Adapun operasi-operasi undo yang dapat dilakukan yang pertama adalah dari insert baris. Jika kita menginsert baris, maka kita harus menghapus baris. Kemudian ada delete baris. Jika terdeteksi delete baris, maka kita harus mengembalikan baris tersebut. Kemudian ada terdeteksi insert kata. Jika terjadi insert kata, maka kita harus menghapus kata tersebut. Kemudian ada delete kata, maka harus menginsert kata itu kembali. Kemudian ada replace, yakni mengganti kata atau menimpa kata. Jika dilakukan dengan undo, maka kita harus mengembalikan kata yang ditimpa. Oke, itu saja untuk undo. Kemudian ada redo, yakni masih sama isi parameternya, serta pengecekannya kurang lebih sama seperti undo. Yang membedakan adalah ketika di undo, kita akan memanggil stack dari redo, yang ini. Sedangkan pada operasi redo, kita akan memanggil stack untuk undo. Karena setelah redo, kita bisa mengundo kata sesuatu atau aktivitas yang habis dilakukan. Kemudian di sini ada clear redo. Clear redo ini adalah ketika kita habis mengundo sesuatu, kemudian menginsert atau menghapus sesuatu secara manual, maka kita harus meng-clear redo agar tidak terjadinya kesalahan logika pada bentuk nanti pemrograman dan hasilnya, resultnya. Oke, mungkin itu aja. Aku akan demo sedikit tentang undo redo serta beberapa function lain. Oke, di sini adalah tampilan menunya.
dari pemrograman kami. Untuk tahap pertama kita akan menambahkan baris terlebih dahulu. Mungkin kita bisa menambahkan 2 baris. Pertama, nomor baris yang pertama dan nomor baris kedua. Sehingga eh, dalam hal ini sudah terdapat 2 baris. Namun masih kosong. Ini bisa aku gedein. Nah, selanjutnya adalah kita coba hapus baris. Jika kita menghapus baris, maka misalnya menghapus baris nomor 2. Maka baris yang kedua itu akan berhasil dihapus sehingga sisa baris 1. Dan jika di-undo, maka dia akan mengembalikan baris 2 yang habis dihapus. Seperti itu. Selanjutnya adalah menambahkan kata ke dalam baris. Dengan prosedur kita masukkan nomor baris dan posisi kata. Nah, kita masukkan kata ya. Maka di dalam baris 1 terdapat 1 kata. Kita masukkan ke baris 2. Misalnya sembarang kata. Dan maka di baris 2 juga ada kata TM. Jika kita melakukan undo, maka dia akan menghapus kata yang baru-baru dimasukkan di baris kedua. Nah, dia akan menghapus kata di posisi 1 dari baris kedua. Kita tampilkan, maka baris kedua akan kosong lagi. Dan jika kita redo, maka dia akan mengembalikan kata tersebut. Jika kita melakukan redo lagi, maka tidak bisa karena redo sudah habis. Sudah tidak ada yang bisa diredo. Oke, selanjutnya adalah mengganti kata di semua baris. Di semua baris maksudnya itu mencari kata tersebut di semua baris. Misalnya kita menambahkan 1 kata lagi di baris kedua. Baris 2, posisi kedua, gajah. Nah, maka ada 2 kata di baris kedua. Dan jika kita mengganti kata gajah, maka kita harus memilih nomor 4. Masukkan kata gajah. Kemudian ganti dengan kata misalnya rusa. Nah, maka kata gajah itu akan diganti dengan kata rusa. Seperti itu. Dan jika kita undo, dia akan mengembalikan kata rusa itu menjadi kata gajah lagi. Nah, dia akan mengembalikan kata rusa menjadi kata gajah. Dan jika kita redo, maka kata gajah akan berubah lagi menjadi kata rusa. Nah, seperti itu ya, kurang lebih. Untuk prosedur undo redo. Jika kita ingin melakukan undo terus-menerus, maka itu bisa saja. Sampai dimanapun. Misalnya aku udah undo beberapa kali, ini udah sampai di, nah, belum memasukkan kata TM tadi. Dan jika kita redo, maka TM kembali dimasukkan di baris kedua. Kurang lebih seperti itu. Jadi undo akan mencatat seluruh aktivitas yang kita lakukan di pemrograman ini, di codingan ini. Untuk pilihan nomor 6 dan 7 itu adalah menunjukkan kata, memprint kata yang berada di baris tertentu. Nah, kita redo lagi. Nah, maka gajah akan masuk ke posisi 2. Nah, kita akan menampilkan kata di baris kedua misalnya. Kita pilih nomor 7, masukkan baris 2, maka katanya akan di print, yakni TM dan gajah. Mungkin itu aja demo dari pemrogram hasil codingan ini. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Pada saat kami mengerjakan tugas besar ini, tentunya kami menghadapi beberapa tantangan. Saat tantangan tersebut yang kami dapatkan adalah pada fitur undo dan redo yang tidak jalan. Lalu ada juga kita mengubah dari double linked list menjadi multi linked list pada pertengahan tugas besar ini. Lalu setelah kita mengimplementasikan multi linked list, terdapat error pada fitur delete baris, sehingga kita harus mencari lagi kesalahan tersebut di mana. Dan juga untuk yang terakhir, terdapat bug pada program, di mana saat kita menginput data lebih dari 10, itu banyak sekali errornya. Jadi untuk solusinya juga dari tantangan-tantangan di atas adalah kita mengkomunikasikan dengan asisten praktikum atau pembimbing kami untuk meminta saran.
Dan dari situ kita mengubah undo dan redo dengan mengimplementasikan dengan stack. Lalu kita juga membandingkan dengan codingan pada W linked list untuk memperbaiki yang perubahan dari W linked list menjadi multi linked list. Lalu kita juga mengecek ulang codingan satu persatu dengan setiap anggota dan selalu di-run setiap ada pengubahan codingan agar error yang ditemukan langsung dapat diperbaiki. Kesimpulan yang kami dapatkan pada tugas besar ini adalah text editor yang kami sebut dari awal ini menjadi program yang dapat digunakan untuk memasukkan data serta mengubah data. Walaupun dengan banyak kendala seperti program yang error, data yang dimasukin dan ditampilkan tidak sama, merancang codingan yang banyak, kami dapat menambah ilmu mengenai implementasi multi-linked list dan stack dalam program. Lalu, untuk rekomendasi kami untuk kedepannya itu adalah dapat dikerjakan dengan teliti dan dirancang terlebih dahulu gambaran text editor pada kertas sehingga saat mengerjakan coding tidak terjadi banyak error karena kita sudah melakukan planning sebelumnya. Berikut adalah bukti bahwa kami telah melakukan pembimbingan dengan asisten praktikum yaitu Kak Bagas yang dilakukan oleh seluruh anggota dari kelompok kami yaitu kelompok 2. Demikian presentasi kami mengenai Project Text Editor. Dengan mengimplementasikan berbagai struktur data, kami berharap program ini dapat menjadi solusi sederhana namun efektif untuk pengelolaan teks. Terima kasih.